Halo sahabat remaja, perkenalkan saya Nurse Ida Harimurti Sanjiwani dan tim keperawatan maternitas dari program studi Sarjana Keperawatan dan Pendidikan Profesi Nurse Fakultas Kedokteran Universitas Udayana akan berbagi informasi mengenai nutrisi prakonsepsi. Apa itu prakonsepsi, teman-teman? Prakonsepsi adalah periode sebelum terjadinya kehamilan atau sebelum sel telur bertemu dengan sperma. Kapan masa prakonsepsi itu dimulai? Periode prakonsepsi dimulai dari masa remaja, yaitu dari menjaga kesehatan organ reproduksi, kebutuhan akan gizi seimbang, perilaku hidup bersih sehat, dan hal lainnya pada wanita usia subur atau WUSH. Persiapan prakonsepsi dilakukan sebelum terjadinya kehamilan, yaitu minimal 3 bulan. Mengapa persiapan prakonsepsi penting? Persiapan prakonsepsi penting untuk menjaga agar dapat mempersiapkan fisik, psikologis, dan menghasilkan keturunan yang sehat dan berkualitas. Mengapa pemenuhan nutrisi prakonsepsi penting? Pentingnya nutrisi prakonsepsi adalah untuk mencegah anemia, mempersiapkan keturunan yang berkualitas sejak hari pertama kehidupan sehingga mencegah risiko terjadinya stunting, dan pemberian ASI yang berkualitas. 1000 hari pertama kehidupan adalah masa kehidupan seseorang yang dimulai sejak usia kandungan hingga usia 2 tahun. Hal ini sering dikenal dengan periode emas tumbuh kembang, sehingga pemenuhan nutrisi sejak masih dalam kandungan sangat penting. Apabila kondisi kesehatan status gizi calon ibu sudah kurang baik sejak sebelum kehamilan, maka akan berdampak pada status kondisi kesehatan bayi yang akan dilahirkan oleh calon ibu. Siapa saja yang menjadi calon ibu? Teman-teman, yang disebut sebagai calon ibu adalah setiap perempuan yang sudah dapat bereproduksi, yaitu ketika sudah mulai menstruasi dan sebelum mengalami berhentinya menstruasi menjelang lanjut usia. Usia reproduksi sehat dimulai sejak umur 20-35 tahun. Setiap perempuan mulai menjadi remaja maupun dewasa, misalnya calon pengantin atau yang sudah menikah, bisa menjadi calon ibu. Apa dampak nutrisi yang kurang selama masa prakonsepsi? Teman-teman, dampak yang dapat terjadi jika nutrisi selama prakonsepsi kurang adalah kondisi anemia, mudahnya terserang infeksi pada calon ibu, risiko bayi lahir dengan berat badan rendah atau BLR, pertumbuhan dan perkembangan janin terganggu, dan risiko mengalami stunting. Apa saja nutrisi yang diperlukan selama masa prakonsepsi? Teman-teman, nutrisi yang diperlukan untuk masa prakonsepsi adalah makanan yang lengkap mengandung nutrisi dari karbohidrat, protein, lemak, serat, vitamin, dan mineral atau makanan dengan suplemen yang mengandung asam folat dan kalsium. Karbohidrat adalah sumber energi dan cadangan energi. Contoh sumber makanan dengan kandungan karbohidrat yaitu nasi atau beras, kentang, umbi-umbian, jagung, singkong, oat atau gandum, sagu, dan buah-buahan seperti pisang. Protein sangat penting untuk menyusun sel tubuh, serta memelihara dan memperbaiki sel tubuh yang rusak. Makanan yang mengandung protein adalah daging, ikan, telur, kacang-kacangan, tahu, tempe, susu, dan olahannya. Lemak adalah sumber energi tubuh yang efisien karena lemak mengandung banyak energi dan membantu penyerapan vitamin yang larut dalam lemak seperti vitamin A, D, E, dan K. Teman-teman perlu mengetahui juga bahwa lemak itu ada lemak yang baik dan lemak jenuh yang tidak baik bila dikonsumsi secara berlebihan. Adapun contoh sumber lemak adalah ikan, daging berlemak, kacang-kacangan, kuning telur, minyak, mentega, keju, dan coklat, dan santan. Asupan gizi lainnya seperti serat, vitamin, mineral, zat besi, asam folat, dan yodium. Semua vitamin dari sumber makanan atau yang dapat dari suplemen tambahan termasuk zat besi dan asam folat sangat penting untuk menjaga kesehatan dan daya tahan tubuh. Sedangkan serat yang diperoleh dari asupan makanan, misalnya sayur, sangat penting untuk menjaga kesehatan pencernaan. Vitamin dan mineral yang diperoleh dari sayur, buah, dan sumber hewani dan juga ikan penting untuk proses pertumbuhan kembang janin, seperti pertumbuhan organ, pembentukan tulang, dan perkembangan otak. Hal apa saja yang menghambat penyerapan nutrisi? Konsumsi makanan lain yang dapat menghambat penyerapan nutrisi seperti kopi, teh, alkohol, dan merokok. Status kecukupan gizi dapat dilihat dari pengukuran indeks massa tubuh atau IMT yang diukur dengan membandingkan berat badan dan tinggi badan, yaitu berat badan dalam kilogram dibagi tinggi badan kuadrat dalam meter.
Adapun indikator kecukupan gizi tubuh yaitu gizi kurang atau underweight dengan IMT kurang dari 18,5, gizi normal atau normal weight dengan IMT 18,5 hingga 24,9, overweight yaitu kelebihan berat badan dengan IMT 25 sampai 29,9, dan obesitas yaitu IMT lebih dari 30. Namun, indikator IMT ini tidak melepas kita untuk tetap menjaga komposisi sumber-sumber kandungan makanan, baik karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, zat besi, dan asam folat. Semuanya harus tetap dipastikan ada dalam setiap konsumsi harian kita. Sekian informasi yang bisa kita berikan, semoga bermanfaat ya. Terima kasih.